Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AHA Agensi semuanya. Hari ini langsung saja ya, saya Lido Diryo ingin menyampaikan satu hal yang bukan mungkin lagi, sepertinya akan sangat-sangat sahabat butuhkan untuk bisa lebih mudah mengclosingkan calon-calon buyer sahabat, baik melalui online ataupun offline, khususnya bagi sahabat yang besok ikut dalam acara Tarhib Ramadan dan silaturahim keluarga besar Kampung Kurma. Di sana teman-teman bisa langsung closing bahkan sampai pilih unit. Setelah itu insya Allah lah di bulan ini atau awal bulan depan komisi sudah cair. Insya Allah, amin. Saya targetkan satu dari teman-teman semuanya yang datang di situ besok bisa closing 3 unit ya. Semoga itu bisa terkabul. Oke, langsung saja. Yang teman-teman perlu perhatikan saat besok atau saat ingin mengclosingkan khususnya offline besok ya, teman-teman perlu perhatikan penampilan teman-teman, bau mulut, bau badan semuanya silakan diperhatikan. Pakaian rapi, rambut rapi, kalau bisa klimis ya untuk yang laki-laki. Lalu jilbabnya juga yang sebisa mungkin syar'i ya. Jangan yang jilbab unyu ya, jilbab kekecilan ya. Nah, setelah itu jika teman-teman semuanya sudah merasa percaya diri, sudah merasa pas, silahkan sahabat-sahabat mendeteksi calon-calon buyer yang berlalu lalang di depan stand-stand sahabat, bahkan stand teman-teman agensi yang lain. Jika mereka melirik-lirik atau melihat-lihat, nah itu berarti adalah signal of curiosity atau sinyal-sinyal ketertarikan. Nah, orang-orang yang seperti itu yang tertangkap basah melirik-lirik atau memperhatikan stand-stand atau banner-banner mungkin tentang Kampung Kurma, silahkan datangi langsung. Jika memang belum ada yang mendatangi marketing lain, jangan menyerobot ya. Jangan lari-lari kayak nggak ada yang lain aja. Besok insya Allah akan banyak banget orang. Ada 20.000, semoga bisa tercapai 20.000 jamaah. Nah, silahkan sahabat datangi, lalu perkenalan. Nah, sebelum perkenalan, insya Allah AHA akan memberikan satu amunisi, yaitu berupa kurma. Silahkan bagikan, sampaikan, permisi Bapak, Assalamualaikum, boleh dicoba kurmanya Bapak, enak insya Allah, coba deh. Udah nyoba, mereka nyoba, ataupun mereka puasa, karena besok ada ketemu Kamis juga, mungkin mereka puasa juga, di jadwalnya ada sahur soalnya. Nah, kalau tidak, mereka tidak puasa atau di hari Rabunya, teman-teman bisa katakan setelah kenalan, setelah memberikan kurma, silakan memperkenalkan diri. Biar lebih akrab, boleh saya memperkenalkan diri Bapak? Nama saya Lido Diryo. Saya dari AHA Agensi, Eksekutif Marketing untuk Kampung Kurma. Nah, saya juga boleh kenal nih sama Bapak. Boleh tahu nama Bapak siapa ya? Nah, setelah kenal deket, silakan sampaikan atau tanyakan. Lebih banyak bertanya ya, insya Allah besok. Jangan terlalu banyak nyerocos, tapi lebih banyaklah bertanya. Biarkan mereka yang banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat, sehingga sahabat tahu kebutuhan mereka. Pertanyaan pertama yang perlu sahabat sampaikan adalah, mohon maaf Bapak, apakah pernah nih Pak dengar tentang investasi syariah Bapak? Oh pernah, atau oh belum. Oh pernah ataupun oh belum, sahabat semua bisa tetap meneruskan obrolan. Nah, kalau belum nih Pak, saya boleh nih sedikit memberikan gambaran bagaimana sih investasi syariah itu, khususnya Kampung Kurma sedang punya satu proyek, yaitu proyek investasi syariah agroproperti. Apakah Bapak ingin tahu lebih lanjut? Nah, silakan setelah merasa pas untuk dilanjut, silakan dilanjut ke lembar berikutnya.
tanyakan mengapa kita harus investasi. Sahabat-sahabat semua pasti tahu kita butuh masa depan. Sampaikan juga untuk menghindarkan diri dari meminta-minta di waktu yang akan datang, menjadi asuransi yang secara syar'i diperbolehkan, karena asuransi itu bukan yang kita bayar premi dan lalu ini ya dapat apa setelah terjadi apa gitu, bukan ya, tapi kita menginvestasikan harta kita untuk berputar biar harta itu tidak mengendap dan diam, karena harta itu seperti air, jika terlalu banyak diam dia akan mendatangkan penyakit. Nah, namun kenapa investasinya harus syariah? Kita pasti sepakat bahwa investasi untuk mendatangkan rizki yang pastinya berkah dengan syariah. Jadi, sampaikan aja kalau investasi harus syariah, biar investasi itu berkah dan tidak haram. Nah, haramnya dan tidak berkahnya sebuah harta atau nilai investasi itu dari mana? Kalau dari perdagangan kan banyak ya, dari penipuan, mengurangi timbangan dan sebagainya. Tapi dari investasi, dari segi investasi, biasanya yang paling banyak membuat harta investasi itu haram atau tidak berkah, itu ada pada riba dan akad batil. Riba itu apa? Imam Bukhari meriwayatkan bahwa jika seorang menghutangkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah dari orang yang diberi hutang. Karena hadiah itulah riba. Semua tambahan yang ditambahkan untuk menambahi pengembalian sebuah hutang itu riba. Apapun tambahannya. Kecuali jika dua orang yang saling hutang-menghutang ini sudah jamak untuk saling memberi. Jadi sebelum ada hutang pun mereka saling memberi. Jadi ada ataupun tidaknya hutang, mereka sudah saling memberi, jadi itu wajar. Jadi itu hadiah yang bukan karena riba, bukan karena hutang. Insya Allah itu bukan riba. Seperti layaknya istri pinjam suami, suami pinjam istri gitu ya. Itu contoh mudahnya. Nah, dan dosa yang paling besar, bukan yang paling besar, ini yang paling ringan. Rasulullah SAW pernah bersabda, di dalam riba ada 99 pintu dosa yang paling ringan. Diingat ya, perlu diingat, yang paling ringan adalah seperti seorang anak laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti tanyakan, sudah jelas ya Pak ya, kita nggak mungkin melakukan hal ini. Kita nggak mungkin rela menzinahi ibu kandung sendiri. Dan begitu pula dengan riba, kita juga tidak akan pernah mau berhubungan dengan riba jika kita sudah tahu tentang hal ini. Karena jika dulu kita pernah riba, insya Allah tinggal tobat saja Bapak. Dan setelah itu tinggalkan sisa ribanya. Jika masih ada riba yang bisa kita makan, ikhlaskan saja. Kembalikan pada yang punya. Silahkan ambil pokoknya saja. Nah kayak gitu. Setelah mereka merasa sepakat, lanjut ke akad batil. Salah satu akad batil yang digunakan paling banyak di akad-akad properti, pembelian rumah, kafling dan sebagainya, itu adalah dua akad dalam satu transaksi. Biasanya leasing atau akad sewa beli kita sebutnya. Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Misal nih, kalau sahabat semua atau bapak-bapak ibu sekalian beli rumah atau beli kafling kampung kurma, kalau lewat bank bagaimana? Pastinya ada akad di mana saat bapak lunas maka disebut bapak membeli. Berarti hunian itu atau kafling itu menjadi milik bapak. Tetapi jika macet, maka cicilan-cicilan per bulan yang sudah bapak keluarkan akan dianggap biaya sewa. Dan unit atau rumah kafling yang bapak sudah niatkan beli akan diminta kembali karena dianggap sewa. Nah, ini adalah akad yang sangat-sangat batil karena ada kezaliman di dalamnya. Hikmahnya adalah ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Yang satu pihak mau tidak mau harus sepakat. Ini tidak boleh di dalam Islam karena ini sangat-sangat zalim.
Ini hanya menguntungkan pihak yang memberi hutang dan memberi yang menjual. Yang membeli mau nggak mau harus mengikuti akad tersebut. Itu tidak boleh dalam Islam. Alhamdulillahnya Kampung Kurma tidak menerapkan sistem ini. Kampung Kurma tidak akan menyita unit yang sudah Bapak beli, seperti apapun keadaannya nanti. Nah, sekarang sebelum masuk ke sini, teman-teman perlu bertanya, nah Pak, sebelum kita beranjak nih, mengapa kita harus investasinya di properti nih? Kenapa properti penting untuk kita pertimbangkan menjadi instrumen investasi? Saya mau bertanya nih Pak, dengan dua yang tadi, ini Bapak sudah sepakat nih ya, kalau di dalam Al-Quran bahwa riba itu sudah dilarang, dan akad batil itu juga dilarang ya Pak ya. Buat mereka berkata iya. Sering-seringlah bertanya, yang mana pertanyaan itu tidak bisa dijawab tidak. Seperti misal, yang tadi. Ya, sebelum saya masuk ke sini, mengapa properti yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi instrumen investasi? Bapak juga sudah sepakat ya, bahwa di dalam Al-Quran, riba itu dilarang ya Pak ya. Oh ya pasti, di dalam Al-Quran memang ada Mas. Dan akad batil itu juga zalim kan ya Pak ya? Ya pasti zalim. Nah, kalau memang seperti itu, kita boleh lanjut nih, karena kita sudah satu frekuensi nih ya. Nah, sekarang kenapa properti? Sebenarnya kalau ini sudah nggak perlu diajarin Pak. Semua orang pasti tahu bahwa nilai properti itu pasti naik. Waktu demi waktu, hari demi hari. Khususnya kafling, tanah, dan sebagainya. Semakin ramai wilayah itu, semakin naik pula. Kalaupun kenaikannya lambat atau ramainya lambat, investasi itu akan tetap naik sesuai inflasi. Jadi, setidak-tidaknya nilai investasi ini, properti ini akan menjaga nilai harta Bapak Ibu sekalian. Plus, Kampung Kurma akan menjadikan investasi ini akan lebih cepat berkembang dengan apa? Dengan membuat resort dan wisata, agrowisata di tempat ini. Semakin banyak orang yang mengunjungi tempat ini, insya Allah nilainya akan terus naik dan naik. Nah, sekarang kenapa harus agro properti? Kenapa harus ada agronya? Kenapa harus ada agro bisnisnya? Supaya sembari Bapak dan Ibu menunggu kenaikan harganya, kenaikan nilai aset yang Bapak miliki itu, Bapak bisa menerima hasil dari panenan agronya, panenan pertaniannya. Nah, di sini kita menggunakan kurma untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena kurma itu lumayan banyak. Setiap kali panen insya Allah sangat banyak. Di usia 7 tahun nanti insya Allah satu pohon kurma saja bisa menghasilkan 35 juta minimal. Itu dengan harga kurma saat ini. Di tahun ke-7 saya yakin harga kurma sudah tidak seperti itu lagi. Berarti Bapak bisa mendapatkan hasil yang bahkan mungkin lebih besar dari nilai kenaikan investasi Bapak. Nilai-nilai aset dari kafling itu baru satu kurma. Dan alhamdulillahnya, jika Bapak membeli kafling di Kampung Kurma, Bapak akan mendapatkan bonus 5 bibit kurma. Jadi berapa coba nilainya? Itu satu kurma bisa 35, bahkan bisa sampai 90 juta. Karena kurma yang kita gunakan adalah kurma yang sudah melalui teknologi pemuliaan ya. Hasilnya unggul dan perawatannya juga dibantu oleh manusia. Karena ini seperti salak, perkawinannya sebenarnya dibantu dengan angin dan sebagainya, serangga dan sebagainya. Kita bantu penyerbukannya dengan manusia, ulah tangan manusia. Kita gunakan ikhtiar terbaik kita. Nah, setelah itu, teman-teman, jika konsep di atas sudah bayar terima dengan baik, apa yang teman-teman jual sudah akan menjadi sebuah produk yang sudah bukan komoditas lagi. Insya Allah, setelah ditunjukkan harga, mereka tidak akan berpikir tentang harga lagi. Apalagi harga kafling kurma itu sangat-sangat murah. Jadi sudah lebih gak mikir lagi. Insya Allah akan lebih cepat. Nah, setelah itu masuk ke fasilitas.
Fasilitasnya apa? Insya Allah nanti ada. Karena ini tidak begitu penting untuk saya sampaikan, karena